Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel yang berbahagia, tahukah kalian mengapa Nabi Adam terusir dari surga dan mengapa iblis sangat memusuhi dan dendam kepada Nabi Adam serta anak keturunannya? Temukan jawabannya di kisah berikut ini. Namun sebelumnya silahkan subscribe, like agar video ini bermanfaat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berencana menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah mengumumkan kepada makhluk penduduk langit dengan mengatakan, "Aku menginginkan sosok makhluk yang akan menjadi khalifah di atas muka bumi, yang akan dianugerahi amanah untuk mengelolanya." Namun iblis kegeeran dengan informasi ini. Dia mengira bahwa sosok khalifah yang dimaksud adalah dirinya, sehingga dengan pedenya informasi ini disebarkan kepada teman-temannya. Logika iblis ini pun bukan tanpa alasan, melainkan didukung dengan analisa dan data. Namun sesatnya, analisa dan data yang dia simpulkan hanya sepihak, tanpa mempertimbangkan dari sumber yang lain. Instingnya mengatakan, sosok yang akan menjadi khalifah tidak mungkin dari golongan malaikat, karena tersirat dalam percakapan saat informasi ini diumumkan. Malaikat berkata kepada Tuhannya, "Ya Allah, bukankah kami lebih pantas untuk menjadi khalifah di atas muka bumi? Kami akan mengisinya dengan berbagai kebaikan dan amal yang Kau ridhoi. Karena kami sudah teruji dengan selalu mentaatimu, baik dengan bertasbih, bersyukur, dan juga mensucikanmu. Sementara yang lain, bisa jadi mereka akan membuat kerusakan di muka bumi dan pertengkaran di antara mereka." Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan mengatakan kepada para malaikat, "Saya lebih mengetahui tentang rencana ini dari apa yang kalian tidak ketahui." Dari percakapan ini memang tersirat bahwa sosok malaikat telah tereliminasi dari kandidat calon khalifah. Hal inilah yang membuat iblis kegeeran. Dengan pede dan keyakinannya menyimpulkan, dialah sosok makhluk pilihan yang akan diberi kehormatan berupa anugerah menjadi sang khalifah di atas muka bumi. Walaupun pada saat yang bersamaan ada sebagian temannya yang menginformasikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan beberapa malaikat untuk mengumpulkan tanah liat dengan berbagai jenis warnanya. Namun tidak diketahui apa maksud dan tujuannya. Akan tetapi iblis tetap pada pendiriannya yang kuat serta pendapatnya yang sesat. Setelah tanah liat itu terkumpul, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pena untuk menuliskan di lembaran pertamanya tentang awal penciptaan manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Hikmah dikumpulkannya berbagai jenis warna tanah inilah yang telah menjadikan keturunan Nabi Adam berbeda warna kulit dan karakternya. Ketika tanah sudah terbentuk tubuh manusia sempurna, kemudian ditiupkan ruh. Saat ruh itu masuk mengalir ke kepala, kemudian perlahan matanya berkedip dan terbuka. Dan pada saat ruh itu masuk ke dalam rongga hidung, kemudian beliau bersin. Lalu malaikat yang ada di sisinya menuntunnya untuk memuji Allah dengan mengucapkan, "Alhamdulillahirabbil alamin." Setelah ruh menempati ruang tubuh Nabi Adam dengan sempurna, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh makhluk yang menyaksikan kala itu untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai bentuk penghormatan kepada kandidat tunggal sang khalifah bumi. Namun sungguh mengagetkan apa yang dilakukan oleh iblis. Dengan rasa kesal dan berbagai argumentasi sombongnya, dia menolak mentah-mentah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia lebih mulia karena tercipta dari api yang berkobar, sementara Adam hanya tercipta dari tanah lengket yang berbau. Dan alasan keduanya bahwasanya iblis tidak mau sujud kepada selain Allah. Sujudnya hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sepintas argumentasi ini memang masuk di logika, tapi kesombongannya menutupi akal sehatnya bahwa benar sujud itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Akan tetapi sujud kepada Nabi Adam ketika itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memiliki kekuatan hukum wajib untuk dikerjakan tanpa terkecuali. Akhirnya murka Allah tercampak kepada iblis yang mengakibatkan dia terusir dari surga dan barisan malaikat, kemudian dijuluki sebagai makhluk terkutuk dan terlaknat. Dia pun berusaha membela diri dengan berbagai argumentasi logikanya, namun itu semua sia-sia. Pada akhirnya, iblis meminta penangguhan waktu sampai hari kiamat dan diberikan keleluasaan untuk menyesatkan umat manusia. Dengan hikmahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan iblis tersebut agar kelak menjadi filter bagi manusia siapa yang ikhlas dalam menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian Nabi Adam alaihissalam menjalani kehidupan seorang diri, merasakan kesunyian di tengah kenikmatan dan keindahan alam surga. Allah pun mendengar gemuruh rintihan hatinya yang menginginkan pasangan sebagai teman berbagi, canda dan tawa. Kemudian Allah berikan rasa kantuk yang teramat hebat yang membuat Nabi Adam tertidur pulas. Saat terbangun, dia dikagetkan dengan sosok yang berada di sampingnya. Dialah Hawa yang tercipta dari tulang rusuknya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka berdua, "Tinggallah kalian di surga ini dengan menikmati segala hidangan yang kalian sukai. Namun satu hal yang harus diperhatikan oleh kalian, bahwa janganlah mendekati pohon yang ini. Kalau hal itu kalian lakukan, maka kalian masuk kategori golongan yang melanggar." Namun sialnya, iblis dan teman-temannya mendengarkan informasi larangan tersebut, sehingga iblis pun merencanakan siasat jahatnya. Dengan memilih waktu dan momentum yang tepat, iblis mendatangi Nabi Adam dan Hawa, kemudian mulai membujuknya dengan mengatakan, "Kedatanganku kemari semata-mata untuk niat baik. Aku akan melayanimu sesuai apa yang engkau inginkan, wahai sang khalifah." "Oh iya, aku baru ingat. Wahai Adam, ada satu buah yang teramat lezat, dan pastinya lebih lezat dari yang lainnya." "Benarkah?" tanya Adam. "Di mana itu?" Iblis menjawab, "Ayo kita ke sana, ikuti aku." Ketika sampai pada tempat yang dituju, Adam pun kaget dan tercengang. "Bukankah ini adalah pohon yang terlarang bagi kami untuk mendekatinya?" Iblis berkata, "Wahai sang khalifah, tahukah kamu mengapa Allah melarangmu mendekati pohon ini? Sesungguhnya jika engkau memakan buah dari pohon ini, engkau akan menjadi golongan malaikat dan akan abadi di dalam surga. Demi Allah, percayalah kepadaku wahai sang khalifah, sesungguhnya itulah rahasia di balik larangan tersebut." Akhirnya, keduanya pun larut dengan bujuk rayu iblis, sehingga mereka berdua memetik dan memakan buah itu. Setelah melihat Nabi Adam dan Hawa memakan buah tersebut, iblis pun tertawa riang sambil melompat-lompat keasyikan karena telah berhasil membalaskan dendam kesumatnya dan menjalankan misi jahatnya. Akibat pelanggaran itu, akhirnya mereka berdua dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi dalam keadaan terpisah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada mereka berdua satu untayan doa yang selalu mereka panjatkan, "Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Setelah 40 tahunan lamanya terpisah, akhirnya mereka bertemu di sebuah tempat yang mereka beri nama Arafah. Artinya, sebuah tempat yang menjadi saksi pertemuan mereka kembali, juga sebagai tanda telah diterimanya taubat mereka. Setelah pertemuan itu, kemudian mereka berdua memulai kehidupan barunya di bumi, tentunya dengan keharusan untuk berusaha keras guna menyambung tali hidup mereka. Di mana keadaan ini sangat berbeda dengan pada saat mereka hidup di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan fasilitas yang tersedia. Melihat dan menjalani ini semua, Hawa pun bersedih. Kemudian Nabi Adam menghiburnya dengan berkata, "Wahai Hawa, janganlah bersedih. Sesungguhnya bumi adalah tempat tinggal kita yang sebenarnya. Aku telah mendapat informasi ini, bahwa sebelum aku diciptakan, Allah telah mengumumkan kepada para malaikat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sosok yang akan menjadi khalifah di atas muka bumi ini untuk mengelola dan merawatnya. Oleh karena Allah telah memuliakan kita dan menganugerahkan tempat ini, maka wajib bagi kita untuk bersyukur dan mengelola bumi ini dengan baik, serta melahirkan keturunan yang soleh." Setelah mendapatkan penjelasan dari Nabi Adam, akhirnya Hawa pun memahami dan mengerti. Kemudian mereka berdua menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Namun dengan waktu yang bersamaan, mereka selalu diintai oleh iblis yang sangat dendam dan berjanji untuk menyesatkan manusia sampai hari kiamat. Banyuroto Channel, saluran dakwah bil hikmah.